Tanaman sayur mayur, terutama kangkung, sering ditanam oleh para ibu-ibu atau para petani. Di dalam hal ini saya memberikan satu gambaran. Sekali tanam sayur mayur ini, terutama jenis kangkung ini, karena kangkung merupakan tanaman yang cukup mempunyai daya tahan terhadap air, karena habitat aslinya sebenarnya kangkung ini merupakan tanaman air. Kita dapat menanam kangkung ini, sekali tanam kita akan terus-menerus akan memanennya tanpa kita bolak-balik menanam panen. Saya akan memberikan suatu contoh bagaimana kita menanam sayur mayur jenis kangkung ini yang cukup efektif. Kita dengan memanfaatkan limbah botol minuman mineral, kemudian pasti media tanah, kemudian bibit kangkung ini. Caranya sangat simpel. Kita menggunakan botol limbah air mineral ukuran 1,5 liter yang besar ini. Kemudian botol ini kita lubangi tutupnya. Kita lubangi tutupnya terlebih dahulu dengan menggunakan gunting, atau bisa juga rekan-rekan menggunakan pisau atau kalter. Kita lubangi. Fungsi daripada lubang ini adalah pada saat hari hujan, air ini akan turun ke bawah. Ini bisa dilihat air daripada media ini warnanya kecoklat-coklatan. Itu kaya akan unsur hara daripada media ini. Jadi unsur haranya tidak terbuang percuma. Baiklah, setelah botol ini tutupnya kita lubangi, kemudian kita gunting atau kita potong botol ini dengan menggunakan gunting, atau bisa juga rekan menggunakan kalter atau pisau. Kita gunting. Kita gunting seperti ini, dan alas daripada botol ini tidak perlu kita lubangi agar airnya tidak terbuang, sehingga kita tidak setiap hari akan menyiram tanaman kangkung ini, karena airnya akan tertahan di dalam medianya atau di wadah daripada tanaman kangkung ini. Setelah ini kita gunting, kita akan masukin ke dalam. Karena ukurannya sama besar dan sini pasti sangat sulit untuk memasukinya ke dalam daripada wadah yang sudah kita potong ini. Triknya agar kita cepat untuk memasukinya ke dalam ini kita gunting. Kita gunting sampai di pangkal daripada dekat tutup ini. Kemudian kita gunting lagi, satu lagi seperti ini. Nah, dengan digunting otomatis ini akan mempercepat kita memasukin ke dalam wadah botol aqua ini. Kemudian kita masukin ke dalam. Kita masukin ke dalam. Nah, seperti ini. Sehingga tutup botol yang sudah kita lubang ini untuk jalannya air. Kemudian disinilah tempat wadah atau kompos atau media yang kita akan taruh di dalamnya. Kita taruh medianya sampai penuh, kita padat-padatkan dengan tekanan yang tidak terlalu keras biar masih terasa gembur. Ini rekan-rekan bisa menggunakan tanah kompos atau campuran daripada tanah dengan sekam. Yang penting media ini kaya akan unsur hara. Nah, setelah penuh kita padat-padatkan. Begitu juga yang lainnya. Ini hanya tutorial saja. Ini setelah tanah terisi, kalau kita memulung atau mengambil
botol-botol daripada minuman mineral ini banyak sekali manfaatnya. Pertama, jumlah sampah botol mineral yang tidak termanfaatkan akan semakin berkurang, dan ini bisa kita manfaatkan untuk tanaman sayur mayur. Andaikan rekan-rekan ingin menanam sayuran bayam, ini lebih baiknya karena bayam itu tidak kuat dengan air yang terlalu berlebih di medianya. Rekan-rekan bisa melubanginya di sini pakai kalter atau pakai gunting, dilubangi sehingga pada saat airnya hujan masuk, air itu akan keluar sehingga media di atasnya akan tetap kering. Beda dengan kangkung. Kangkung lebih kuat terhadap jumlah air yang ada di media walaupun airnya sangat penuh. Nah, setelah media kita masukin, nah di sini rekan-rekan bisa lihat. Nah, di sini baru kita kasih bibit kangkung. Karena di sininya tidak saya lubangi dengan maksud andaikan air hujan ini akan tetap penuh. Tetapi jika rekan-rekan ingin biar airnya tidak penuh seperti ini rekan-rekan bisa lubangi. Ini kan penuh airnya. Bisa lubangi di dekat sini. Jangan di bawah. Kalau di bawah airnya akan turun ke bawah. Unsur hara akan masuk ke tanah. Kalau ini kan tertahan dia. Ini sama juga dengan hidroponik. Kalau kita menanam dengan hidroponik ini cukup satu wadah ini kita tanam 3 biji kangkung. 3 biji saja. Nanti kangkung ini akan bercabang dengan sendirinya. Setelah dipanen, dipotong, dia akan bercabang. Seperti ini, sudah dipotong, dia tumbuh lagi dan nanti akan sangat rimbun. Cukup 3 biji saja. Setelah ini bisa kita siram. Bisa kita siram. Nah, lihat rekan-rekan, ini kita siram. Atau kita kasih air. Nah, lihat airnya akan turun ke bawah. Warna airnya awalnya bening, ini rada-rada kecoklatan. Itu kaya akan unsur hara, sehingga unsur haranya ini tidak terbuang, akan tetap ada di wadah. Dan nanti lubang yang pada botol itu, jika musim kemarau dan air ribuh atau musim panas, tanaman kita masih tetap mendapatkan air karena adanya daya hisap daripada tanaman kangkung ini, karena medianya akan tetap basah seperti ini. Kemudian kita tunggu kangkung ini sampai tumbuh. Jika rekan-rekan ingin menanam tanaman lain, ya silakan dicontoh. Ini hidroponik. Kalau kita membuat hidroponik itu biaya sangat besar. Harus ada mesinnya, harus ada cairan khusus untuk hidroponik itu. Sekarang cukup seperti ini aja. Setelah ini tumbuh dan berumur kurang lebih 3 minggu, kangkung udah bisa kita panen. Dan setelah kita panen, tumbuh lagi. Yang selama ini kangkung panen umur 3 minggu dicabut seakar-akarnya. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan seperti ini. Saya ingin membuat tumis kangkung, cukup saya panen seperti ini saja. Ini kita pegang gunting atau pakai pisau, cek cek cek, sudah bisa tumis kangkung. Ini lagi kita panen, krek, krek. Dan nanti hasil panen yang kangkung sudah kita panen ini akan tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi, dan seterusnya. Sehingga ibu-ibu atau istri kita tidak kesusahan dalam mendapatkan sayur mayur, salah satunya jenis kangkung ini. Apalagi jika rekan-rekan bisa mencari botol-botol yang banyak seperti yang saya buat ini, otomatis kita akan makan kangkung terus. Atau para tetangga yang kurang sayur mayur bisa kita berikan. Kemudian untuk
kangkung ini saat ini musim hujan. Kita biarkan saja airnya tergenang. Pada saat hari sudah panas, dia akan susut dengan sendirinya. Seperti ini, sudah susut ya di medianya. Berarti kita nggak perlu siram-siram lagi karena masih ada air di dalamnya dan ini kaya akan unsur hara. Demikian penjelasan saya bagaimana trik menanam kangkung sekali tanam panen terus-menerus. Selain kita mendapat sayur mayur yang segar, juga kita akan mengurangi polusi atau sampah-sampah plastik yang sekarang menjadi satu problem bagi kita. Sampah-sampah ini akan sangat terkurangi dan bisa kita manfaatkan. Demikian salah satu cara menanam ini. Silakan bagi rekan-rekan untuk mencoba. Saya jamin pasti berhasil.